Ya, seperti biasa. Saya ada tebak-tebakan. Apa skill Messi yang nggak dipunyain sama Ronaldo? Nah, Semuanya kayaknya dah. Nggak tahu. Menolak datang ke Indonesia. Oh iya. menjilat. Bukan. Sujud. Pindah ke Inter. Skill Miami. Messi yang nggak dipunyain sama Ronaldo. Mungkin Ronaldo bisa gocek pemain. Nah, ini apa? Cuman Messi bisa gocek satu negara. Nah, Secalo-calonya. secalo-calonya. Selamat datang di Substitusi Online. Bukan selamat Enggak. datang Messi ya? Bukan sama. Nggak jadi datang Messi ya? Nggak jadi datang. Tapi teman-teman gue yang calo yang berubah jadi calo tiba-tiba masih bersikukuh kalau Messi bakal datang. Contohnya Tenang siapa? aja. Contohnya Ada. nggak tahu. Bukan. Tahu gua. Itu masih kuku banget kayak Messi datang tenang aja, pokoknya beli ini tiket. Jadi Kayak lucu banget. gua ada info A1 katanya Iya. kayak gitu Gue anjir. punya WhatsApp-nya Tiago. Tiago siapa? Tiago Messi. Anaknya. Bapaknya. Bapaknya lah, kan agennya bapaknya. Oh, iya. Ya kan bapaknya agennya kan? Iya. Kenalin dulu Dex. Ya, Substitusi Online ada gue Dex Liniza. Ada gua Stefanus Apridita. Saya Sinduga Utama. Gue Afif Safi. Aduh, harus A semua belakangnya. Harus berlima. Kan Sinduga Utama, Dex Iya. Leniza, Stefanus Apridita, apa tuh? Gue Afif Viva. Gue balik. Viva. Ya, Substitusi Online adalah program eksklusif dari Konex. Apa itu Konex, Stefanus? Konex itu adalah sebuah digital platform media yang kalau memberitakan tuh selalu positif ya, selalu berita-berita yang menginspirasi, nggak ada tuh hoax, terus juga gosip tuh nggak ada. Jadi kita nggak ada beritain Messi datang ke Indonesia karena kan itu gosip ya. Ternyata nggak tahu kita Dan ada. itu negatif juga ternyata. Ternyata negatif datang ke Indonesia ya kan. Dan yang membedakan Konex dengan media lain adalah setiap aktivitas di Konex kalian pasti dapat apresiasi berupa Konex Coin. Nah, Konex Coin ini bisa dikumpulin ya, nonton konten, baca artikel, kalian kumpulin Konex Coin-nya terus ditukar dengan berbagai macam hadiah. Ada apa aja, Dex? Ada token listrik, ada sepatu, ada handphone, ada corsicle. Ada Corsicle juga ada. Apa lagi, Mas Tama? WhatsApp-nya Messi. Messi. Ada. Biasanya ada tuh di kolom Instagramnya. Ini komennya Argit. Tiket Argentina nggak jadi ada ya? Nggak ada karena kan nggak ada Messi, jadi nggak perlu dijual lah, sama tiket Coldplay juga nggak ada, cuma sekali kan. Kalau di Singapura 4 kali tuh, Coldplay 4 hari di Singapura. Jadi orang Indonesia datang ke Singapura aja. Iya, dan calo-calo juga, calo Argentina, calo Coldplay juga rugi nih, ya kan, karena nggak dapat apa-apa gitu. Dan kita kedatangan tamu nih, Afif Safi. Siapa nih Afif Safi? Nanti siapa sih buat yang belum kenal coba, Bib? Halo, kenapa gue? Apa Afif Safi? Gue stand up komedian. Sekarang lebih ke kayak sport komedian gitu. Asik. Sportcaster tapi nggak yang bener-bener Serius. bawain serius banget. Jadi sport komedian mungkin, kreator bola. Tapi tetap ada analisanya juga. Wah itu Ngerti dia, ngerti. yang orang-orang nggak tahu itu. Lu kan ngobrolnya sama John Dykes kan. Asik, John asik. Dykes. Iya. Iya, anak-anak bola, skena bola. Jerry Arvino. Jerry Arvino. Sering nih kesini, sering. Iya, Ilmu iya. kepala. Ilmu semua. Ilmu semua. Daging semua. Yoi. Kalau ditanya strategi pasti tahu berarti ya. Tahu. 2024 apa strateginya, Pip? 2024 Black Campaign nomor 1. Pemain negatif campaign harus tetap nomor 1. Ya, nggak bisa masuk di Konex loh. Ya. Ya, benar juga. Emang kayak gitu yang dipakai. Gimana? Terus apa lagi? Ada update nggak? Update seputar kehidupan. Update seputar kehidupan baru beli burung. Apa lagi? Update kehidupan gua. Kenapa harus tahu hidupan Apip? Apa ya? Program Gua terbaru apa kayak gitu? program terbaru. Oh iya, Sport paling komedi sebagai sport komedi. Bisa lihat lo di mana. oke di Boba Instagram. dulu. Ya, gue punya podcast namanya podcast bola banget. Ya. Itu ada di platform lain juga Ya. bareng Jerry Arvino. Terus gue nge-host juga ada salah satu platform lagi di YouTube punyanya Raffi Ahmad. Ya, udah ketahuan dong. Ya, Raffi Ahmad apa lagi? Ini yang apa? Yang Umi Marita. Oh, beda lagi. Prime Rich ada FTV. Bukan, udah lama Prime banget Rich. itu. Udah lama banget. Prime Rich. Iya, benar. Udah lama banget. Friend.
Frame Rich ya. Terus apa lagi yang baru-baru? Instagram sering ada konten Instagram. sama TikTok itu FYP Afif Safi. TikToknya Afif Safi. Afif Safi. Afif Safi di TikTok, di Instagram Afif Safi, di YouTube Afif Safi juga. Dari namanya Safi nih pasti penggemar Real Madrid ya. Zaragoza. Ternyata mas lu Syafi'i ya? Syafi'i. Syafi'i. Lu tahu kapan pas nama gue Syafi'i? Maksudnya? Tahu sejak kapan nama gue ternyata Pas pertama kali Syafi'i? kenal lo, kan gue langsung lihat-lihat info. Kepo. Safi pas di Arab juga diganti namanya Syafi Hernandez dia. Iya, jadi Syafi'i. Oh iya. Enggak lah, Gua mikir Masa dibalik-balik, tergantung negara mayoritasnya apa. Lo kan takut ya, bentar lagi kurban. Sapi. Aduh. Dex ini ya baru 11 episode masih aja. Tapi gue biasa nimpalin. Lumayan lah ya. Oke nih, karena ada Afif Safi, mari kita bahas dulu final Liga Champions nih. Udah sebagai sport Oh iya. analis. Gue pikir sebagai apa nggak ada hubungannya Safi sama Liga Champions musim ini. Masuk juga kagak. Masuk Liga Champions. Masuk, cuman gugur kan. Masuk gugur. Gimana Pip, lo lihat pertandingan secara singkat aja Pip? Final kemarin. Mainnya tuh memang ternyata terlalu hati-hati ya. Kadang Siapa tuh yang hati-hati, City atau Inter? dua-duanya. Bahkan kayak City, Kalau lu lihat dua berarti hati-hati dong. 4. Empat, iya, Dua tambah dua. dua. Hati-hati dan hati-hati. Iya. Benar-benar. Iya. Apa ya, dua-duanya tuh benar-benar yang kayak misalkan set piece-nya City deh. Lu lihat kapan yang jatuhnya benar-benar ke kepala si pemain City lainnya. Itu selalu melenceng Kejauhan, jauh, ya. melenceng jauh. Mainnya juga pace-nya lambat, City-nya. Berarti dari lebih awal. pede waktu lawan MU. Set piece-nya kan berbuah gol tuh lawan MU. Iya, dari awal-awal kan itu malah Lebih pede ya. 14 detik. 14 detik. Karena si belakang Inter kan juga oke juga kan Iya. kalau bola-bola atas walaupun udah Acerbi ya. Bastoni, Acerbi gitu. Nah, sebenarnya kalau kita ngelihat sebagai penonton umum ya, mungkin kalau sebagai yang udah ngerti taktik dikit aja. Asik. itu mungkin seru kayak ngelihat kan sepak bola Ya, dia perang dari taktik atas. lah ya, Iya, beneran bener-bener perang dari taktik atas. gitu. Ini yang 5 mundur ke belakang. Iya, yang kelihatan back lah. Kelihatan kayak gitu. Cuma gue rasa kalau gue anggaplah gue nggak Awam ngerti aja. apa lagi gitu kayak ternyata Iya, kalau iya. bener-bener taktikalnya pada berjalan dengan baik, sepak bola agak kurang seru. Karena udah textbook. Iya udah textbook banget. Iya. Nih matiin KDB. Iya. Dramanya harus ada blunder kesalahan. Bener, Iya, kayaknya emang kita tuh nungguin kayak gitu-gitunya Iya, tuh. iya. Sebagai penonton umum mah, sebagai ya orang awam pengen lu jangan perfect banget lah, cacat di Iya. mana kek biar jadi celah, cacat di mana kek ini kan Iya. babak pertama nggak ada celahnya. Harusnya Ole itu pelatihnya biar enak. Iya, Kan cacat semua bukan tuh. pergantian pemain, gantinya pelatih. Cacat Kayak gitu. semua tuh. Kayaknya Inter ini deh nonton YouTube-nya Brentford gitu. Iya, Dan karena kan yang yang bisa lain lain City kan Brentford doang ya. Brentford doang. Terus gue sudah prediksiin juga tuh, gue waktu itu sama Benny bilang kayaknya bakal ada pemain yang dicederain deh gitu, entah atau diganti keluar. Ternyata yang orang itu adalah KDB. Gitu. KDB. Walaupun Penerawang ya. Beneran. kalau Benny itu memprediksikan kalau ada bakal gesekan, KDB ada gesekan gitu kan, bakal cedera. Gue juga prediksi gue meleset. Gue bilang waktu itu Haaland bakal ada gesekan sama sumber pencono. Ya, Sama bus ya. Sama orang kalah. Dia lebih orangnya, pantura. pasti ya, sama Iya, bis ya. sama bis ya. Lebih ke jalur pantura dia yang mainnya. Tapi itu gue nggak tahu ya, itu dilihatnya KDB ditarik tuh sebuah keuntungan apa enggak. Mungkin kalau masih KDB bisa jadi 0-0 sampai babak kedua. Karena udah bisa tahu jadi- siapa yang dimatiin kan. Bener, Tersentralisasi bener. ke KDB semua. Masuk Foden itu jadi kayak beda lagi, ngacak lagi. Berarti lo menitik beratkan kalau Pep Guardiola itu jenius berarti. Ya KDB cedera, dia masukin Foden dan pertandingannya jadi berbeda. Ya, lagi. karena kan Jadi nggak mem- bisa ditebak lagi. Lu kayak bisik-bisik Dex ngomong Dex. Karena kan memang apa? Biasanya pakemnya itu kalau KDB yang keluar ya digantinya si Foden. Foden, Kalau ya. enggak Gundogan diganti Foden, siapa Grealish atau si Dia gantinya mau bridging. KDB Guardiola jenius kan, dia tuh mau bridging bahas Guardiolanya dong. Ya, dia mau bridging ke Iya, materi iya, berikutnya. Iya kalau dengan KDB ditarik Bisa. masukinnya Foden jenius. Jenius. Kecuali masukinnya staff. Nah, staff payroll lagi, staff Staff payroll, HRD yang itu. dimasukin. Staffnya Inter lagi. Nah. Internya di situ. Wih. Ada Inter ya, ada Bantu. Internya. Ya, Inter, ada Internya Inter. Iya, iya, Ada iya. Internya. Nah, ini kan treble keduanya Pep Guardiola ya. Sebelumnya pernah sama Barcelona 2009 ya.
Nah sekarang treble keduanya. Jadi ini satu-satunya pelatih yang punya treble winner dua kali di tim yang berbeda. Kalau tim 2 kali, Barcelona 2 kali, Bayern Munchen 2 kali. Tapi pelatih 2 kali di 2 tim berbeda. Apakah ini menasbikan bahwa Pep Guardiola adalah pelatih terbaik di dunia Sepanjang masa. menurut lo? Iyalah. Widih. Menurut gue iya. Kenapa tuh? Iya karena Jakarta itu. selain memang dia bisa meracik tim-tim yang kapasitasnya oke gitu, kualitas kedalaman skuadnya oke, dia juga kayak nurunin legacy lah istilahnya. Kayak ketika Guardiola bahkan sampai ada anggapan kalau lu mau lawan Pep lu harus jadi antitesisnya. Kecuali lu masih di bawah Pep gitu, kayak Arteta lawan Pep, Xavi lawan Pep, atau siapa ya, Kompany atau Alonso lawan Pep. Selama lu masih ada di bawah Pep dan lu ngikutin Pep, tetap kalah lu sama Pep. Udah Dan dia bikin bikin filosofi juga kan di Melawai. Filosofi kopi. Filosofi kopi. Jadi itu cuma kan banyak tuh orang yang bilang lu belum teruji kalau nggak bawa Porto juara. Iya, tim kecil lah istilahnya yang nggak bertabur bintang duit gitu ya. Iya. Tapi itu maksud gue jeniusnya di situ. Maksud gue dia berani nolak untuk nggak mau gitu nurunin ego megang klub kecil, ya justru jeniusnya di situ. Keberaniannya itu yang sehingga orang nurut sama dia, itu jeniusnya di situ. Lagi menurut gua pelatih jenius pernah mau nanganin tim kecil. Nah, Kalau dari dulu kan Barcelona, Bayern Munchen, Man City. Gede-gede Ya kalaupun dia bilang kan 2025 ya bakal cabut ya. Ya nanti pindahnya mungkin ke tim gede lagi. Ke MU. Tapi pasti diharap ya. ada perdebatan juga soalnya kan kalau misalnya kita let's say untuk saat ini nggak bisa apple to apple sama Sir Alex, tapi misalnya Jose Mourinho. Jose Mourinho itu bisa bawa Porto juara, Inter juga skuadnya saat itu nggak mewah untuk treble gitu. Dan main manajemennya bagus gitu, sedangkan Guardiola itu sering punya intrik sama Ibra, sama Eto'o, ya kan, maksudnya nggak kalau kata orang kan Jose Mourinho itu bapak banget lah, bisa mengayomi, bahkan Balotelli yang bengal pun nurut sama Jose Mourinho. Dan dari sisi prestasi pun oke gitu. Nah itu masuk kriteria nggak Pep Guardiola tidak bisa menangani manusia gitu? Gimana? Nah, kalau menangani manusia. Maksudnya mengayomi lah. Kalau menurutku si Pep itu emang jeniusnya di taktik. Untuk seorang personal yang punya karisma untuk dihormati buat pemainnya kayaknya belum. Karena dia berangkat dari pemain juga. Oh, bukan dari rumah? Iya. Kadang-kadang. Dia di apartemen tinggal. Cuman kalau untuk dibilang gitu dia terbaik saat ini, menurutku di level klub iya. Untuk negara dia belum teruji sama sekali. Tapi ya tadi setuju juga kayak kata Dex, nggak perlu harus ngebuktiin dia main di tim kecil karena ya rintangannya beda gitu, tim kecil sama tim besar. Tim besar kan punya egonya juga gitu pemain-pemainnya untuk di Nah, untuk nangani timnas kan juga rintangannya beda betul, lagi. Betul. Gimana Jadi dia nyari pemain, belum lagi ditawarin iklan kopi ya kan. Joget-joget iklan kopi ya kan. Jadi kan kesannya dia tuh kan disiplin sangar, terus main iklan kopi itu kan kayak gimana langsungnya. Siapa sih yang ngomongin ini? Tapi pelatih yang sukses di klub sama di negara tadi Afif udah bahas di. Iya, gue nanya itu siapa? Marcelo Lippi doang. Marcelo Lippi ternyata. Banyak sih. Ternyata contohnya. Tapi maksud gue karir kancahnya Lippi kalau di negara kan, ya kalau udah juara dapat dunia satu kan biasanya udah pembuktian banget lah gitu. Tapi di Juventus juga bagus. Dia di Liga Champions dapat kan waktu lawan yang final lawan Ajax ya. Itu Lippi kan? Ya, itu Lippi. Nah, itu kenapa nggak pernah didebarkan sebagai GOAT ya? Media dulu kali ya, media. Terus juga dia kan mungkin main celok nggak yang stay lama gitu untuk Tapi konsisten nggak sih sebenarnya? Gua belum ini banget kali dulu. Nah itu mungkin salah satu kuncinya konsistensi. Setelahnya kan masuk yang Dortmund, Lippi juga bukan? Iya. Yang final Dortmund kan kalah kan? Yang kalah sama Man United juga. Man United kalah lawan Milan, Juve juga Lippi, dan dia nggak stay untuk jangka waktu yang panjang gitu loh di sebuah tim. Di Juve dia sempat diganti Ancelotti dulu, terus baru masuk lagi 2002-2003 ya kan, nggak yang lama. Di Italia juga dia cuman proyeksinya Piala Dunia itu doang kan, terus langsung ke Cina kan. Turnamen kali ya. Atau memang barometernya harus treble. Nah, itu mungkin juga. Itu bisa jadi. Tapi bisa juga tuh, Lippi bisa dapat
juara Champions League Asia loh, yang lain belum tentu. Guardiola Kan enggak. nggak main di Asia mas, Guardiola mas. Tapi Lippi dapat loh Champions League Asia. Kali Guardiola nanganin kasih main telar. Mana mau dia. Tapi tadi poin lo menarik, Tam. Harus treble kah gitu. Nah, kalau treble-treblean ini kemarin ada yang berisik juga soalnya. Keren. Fans Man United Bridgingnya. Iya. yang bilang, treble-nya mah Man City mah lebih cupu daripada Man Enggak United. lucunya adalah yang berisik cuma Manchester United gitu. Barcelona yang punya 2 treble, Bayern Munchen yang punya 2 treble juga diam-diam aja gitu. Nggak terusik mereka Iya. gitu. Bahkan kayak Kenapa itu? Ajax, PSV ya? Ajax pernah, PSG pernah. PSV, Ajax, pernah. Celtic gitu nggak biasa aja gitu. Kenapa harus dikait-kaitkan sama Manchester United? Apakah ini pansos kah atau apa gitu? Ataukah Manchester United pendukungnya tidak bisa mengapresiasi pencapaian orang lain gitu? Lagian mereka Karena juga kan- yang bikin jadi treble kan gagal ngalahin City di final FA. Iya. Iya, gara-gara dia juga kan. Kalau Karena menurutku nggak beririsan ya. Iya kalau Barcelona, Oh, iya. PSV lain kan beda negara. Karena ini sekota kali Iya, ya, sekota, lebih sekota. Lagi. keeksklusifan klub Inggris pertama yang treble-nya udah diusik sama City. Dan satu-satunya kebanggaan saat ini Iya. itu kan Iya, hilang gitu. Jadi kayak anjir apalagi ya ini. Yang udah Kebantarnya dibanggain, yang bisa iya. dibantarin cuma 20 Premier League doang. Itu juga bentar lagi kesusul Liverpool kalau Tapi bisa. ya itu kan kalau treble-nya tuh selain mungkin susah buat ngapresiasi, ada juga yang malah kayak ini mah gara-gara Duit. dikasih duit, ini mah gara-gara Gara-gara duit emang oleh Gunnar Solskjaer nggak dibayar pakai duit waktu itu. Ya kan? pakai makanan anjing. Nggak, maksud gua ya itu, gue lebih ngelihat ke kalau fenomena yang rame-rame di Twitter, fanbase atau apapun, lebih kayak yang mungkin kayak sifat iri itu ada tetap, kayak iri sama tetangga sekarang sukses itu kan Iya. susah tuh ngapresiasinya kalau tetangga Iya. sukses tapi kita iri. Iya. Yang dicari bukan gimana sih caranya dia sukses, tapi yang Iya. dicari tuh Celahnya. celahnya Iya. kayak anjing beli kulkas ini, obat Iya. BO kali ini anaknya Iya. gitu kan. Tapi kan kalau tetangga kan misalnya itu beli kulkas, besok gua beli kulkas deh. Cuman Nah, kan itu- ini MU nggak bisa tapi. Nggak bisa, ini kan MU nggak bisa treble, nggak bisa treble juga musim Nah, depan. kalau bilangnya duit, Man United itu dalam 10 tahun terakhir Nah, tuh ini. pemasukan pembelian itu lebih pembelanjaannya lebih Bener, banyak bener. daripada bahkan Man City. bahkan Fix kalau itu. misalnya kita kemarin tuh di Athletics bikin daftar Iya, belanja iya. ya, kalau nggak salah jadi Inflasi, ribut kayak, ya, iya. disesuaikan dengan inflasi gitu. 99 Bahkan tuh tim 99-nya MU itu juga mahal-mahal gitu, Roy Keane, rekor, Yapstam. rekor. Iya. Oh, Terus juga- Sheringham rekor. Iya, itu kan juga duit juga gitu. Cuman masalahnya saat itu belum ada media yang menggembar-gemborkan MU ngeluarin duit banyak. Cuman masalahnya yang jadi permasalahan adalah MU itu baik secara bisnis sepak bolanya. Iya. Masalahnya tuh gini sih. Dia dapat duit dari sepak bola, sedangkan Manchester City, uang cepat. iya uang cepat dari, langsung. Pay to win ya? iya kayak gitu sih mungkin ya. Kalau dari aku sebagai yang suka MU ya, aku irinya ke City adalah dia bisa memanajemen gimana Manajer. ownernya ngasih uang. Iya, betul. Manajemennya bagus. Iya. Dia buktinya. Kalau yang dulu Sir Alex kan semuanya kayak kepalanya Sir Alex nih. Nah kalau si Pep ini dia Ada habis, Siki ya? ya apa namanya itu? Siki Begersian. Siki, ya, terus dia Ferran punya- Soriano. Ya kayak staffnya di belakang Pep tuh juga bekerja Bagus. dengan baik sampai akhirnya dia sekarang akademinya juga udah mulai pelan-pelan baik. Foden itu dari akademinya dia. Iya, Palmer, Sancho, Palmer kan. sekarang bisa naik si siapa? Rico Lewis, Lewis, ya. itu. Ya kayak kalau si MU ini menurutku irinya ya duitnya oke lah, dia bisa jajan, cuman orientasinya bukan ke prestasi si ownernya. Emang bisnis aja ya? Bisnis aja, kalau bisa dibuat retail mainnya MU, Ya, karena- franchise gitu. karena nggak semua pemilik dari Timur Tengah itu berhasil kan, kayak di Malaha kan juga Malah PSG cuma bisa di domestik doang, di UCL enggak gitu, di Malaha bahkan habis-habisan gitu. Dan City memang membuktikan bahwa investasinya itu bukan cuma beli-beli pemain gitu, tapi juga training ground dibenerin, terus pendidikan anak usia dini, ya kan, PAUD ya, maksudnya tuh ini akademi, Kalistumnya mikirnya Calistung, ya kan, jadi memang benar-benar semua elemennya tuh diperhatikan gitu. Ini kalau masalah duit sebenarnya gue nggak mau komentar banyak karena gue setiap lihat klub terutama di Premier League yang pemasukannya banyak ya, semua tim sebenarnya belanja gitu. Iya. Tapi gue mau coba agak perang sedikit deh. Menurut lo dulu deh, Treble City sama Treble United lebih baik mana dan kenapa? Kalau aku masih mikir
masih okean MU. Asik. Kenapa? Karena yaitu dia dari komposisi pemainnya masih banyak pemain akademinya dibanding sama komposisi pemain City-nya. Jadi kayak bener-bener yang dia dari bawah dan itu sampai ada istilah apa class of 90. Ya, Tuh. Itu kan dari 92 sampai akhirnya treble-nya baru di 99 kalau yang di Dan benar-benar banyak Mancunian ya kalau nggak salah di situ. Iya banyak orang-orang Orang asli MU Manchesternya asli. sendiri. Nah yang si City ini ya dia berkat dari kejeniusan transfer. Iya. Meskipun itu jangka panjang, kayak si De Bruyne kan dia dibeli juga udah sejak 2000 berapa dia? Udah lama. Udah lama lah dari, pokoknya. dari Wolfsburg itu kan sampai akhirnya dia baru bisa ngerasain metik buahnya treble di sini. Nah, menurutku sisi unggulnya MU dari situnya, dari komposisi pemainnya kayaknya lebih oke kalau emang dari akademinya sendiri deh. Berarti treble Man United menurut lo lebih menang ya daripada treble City? Lebih prestis lah. Iya, iya, Sekarang iya. tuh. Gua yang 99 tuh belum nonton bola tuh. Gua nonton bola tuh 2000. Ya, lu baru 2003. 4 tahun ya? Baru 4 tahun gua. Iya, jadi gua ngomong so tahu apa yang terjadi walaupun baca-baca juga baca-baca. Tapi buat City lah maksud gua. City tuh efeknya kayak ramenya bukan cuma City doang, tapi ramenya tuh sama fans MU juga rame. Iya. Gitu ya. Iya. Bisa bikin panik sono sini. Iya. Jadi ada efek dominonya itu selain kayak pengen beli pemain, pengen datengin owner juga kayak gitu, pengen jadi ada isu-isu, wah lu mah gara-gara duit, tolongin dong, malah dicari celahnya, kejelekannya gitu. Dalam perkembangan zaman, kayaknya City tuh lebih meledak gitu kayak, dar inilah City saat Masif ya efeknya. lebih Ya. Lebih diomongin lah. Treble City berarti ya. Kalau sekarang deh. Gua Nah, Manchester City gua. City Lebih baik. sama. Meskipun gue pendukung MU, tapi nggak bisa memungkiri ini terlalu sempurna musimnya. Ya Terlalu power. Ini tuh di semua ajang mereka, bahkan Carabao juga kalau mereka mau serius bisa quadruple gitu kalau menurut gua. Jadi memang too good to be true pertama, dan kalau kita ngelihat MU 99 ada sedikit Dewi Fortuna yang menghampiri MU saat Banyak itu. buat City. Iya banyak. Soalnya waktu di FA Cup dia hampir kalah sama Arsenal, bahkan di extra time waktu itu masih golden goal, dapat penalti ya Arsenal, tapi ketepi sama Schmeichel kan. Nah, itu juga keberuntungan. Terus di UCL dari semifinal comeback mulu tuh. Waktu lawan Juve juga apa comeback. aja sih lawannya sih semifinal sih? Dari pas lolos MU? Kalau Inter terus Juve sama Bayern. Munchen. Terus di Bayern juga itu tuh full diserang loh. Banyak banget expected goal-nya tuh tinggi banget Di Bayern Barcelona Munchen. bukan di Serang. Ya di Barcelona mainnya. Nah, Ya. Baik. Dan expected goal-nya banyak karena banyak yang 2 kali kena tiang, terus one on one sama Schmeichel juga. Jadi ada unsur keberuntungan juga, bisa 3 menit itu 2 gol itu keberuntungan. Dan di Liga Inggris juga partai terakhir mereka itu comeback juga lawan Spurs kan, sempat ketinggalan. Jadi kalau menurut gua meskipun tadi timnya itu dibangun dari akademi, itu cuman kepuasan bahwa oh ini tim yang dibangun dengan baik, dipersiapkan dengan baik. Tapi kan membangun tim itu kan banyak cara ya. Ada yang kita beli pemain, pemain-pemain yang dibeli Manchester City juga tepat guna gitu, bukan yang jor-joran kayak beli Pogba, kayak beli Maguire gitu kan. Ini beneran tepat dan dipakai gitu. Mahalnya Ruben Dias juga kepake, mahalnya Ederson juga memenuhi kepingan puzzle yang hilang gitu. Tadi Calvin Phillips doang yang belum. Iya, Haaland aja dapat 60 doang ya. Iya, Haaland gitu kan memang beneran mereka membutuhkan tim ini dan membeli sesuai dengan kebutuhannya, dan harganya juga bukan yang 150 juta yang benar-benar nggak mikir kayak beli Neymar 220 juta. Itu kan kalau menurut gua ini adalah kesuksesan semua elemen yang ada di Manchester City, bukan cuman Pep Guardiola atau pemainnya aja, pelatih dan manajemen. Tapi kalau ngomongin efek dari treble-nya itu, si MU juga sebesar itu memang. Enggak, setelah
treble itu orang tuh ngelihat MU kayak ini bener-bener sepak bola yang ada perjuangannya. Ya. Sampai ada comeback, terus ikoniknya sampai ada istilah Fergie time, betul. Football bloody hell gitu, Ya, kan. ya, Itu ya. kan efek dari treble-nya MU juga karena sering mainnya kayak gitu. Ya, MU The Beatles lah. Asik, MU The Beatles. Mungkin Manchester City Oasis. Beatles. Water. Berarti Tapi emang ini enggak. Iya serunya kalau gitu kayak ngerasa ada perjuangannya. Tapi Iya. kalau Manchester City yang sekarang itu tuh gue ngerasa lagi di event turnamen, lagi ada kayak transisi pergantian sepak bola pragmatis sama Iya. sepak bola adaptif kayak Proaktif. gitulah, proaktif gitu, proaktif dan reaktif gitu. Dan sementara kayak City lawannya Madrid yang udah jelas-jelas banyak lah Liga Champions Iya, DNA-nya punya ada. Terus 4-0. Munchen juga mas gua Madrid bisa main pragmatis nih tapi hancur 4-0 gitu kan. Terus Munchen main high press hancur juga kena 3 gitu. Jadi itu tuh yang perjalanan kayak gitunya tuh bener-bener menganalisa taktik lawannya itu, transisi dari reaktif ke proaktifnya itu yang gue salut. Iya, dan perjalanannya memang gak gampang juga gitu, menemuin tim-tim besar juga kan. berarti lo United, City ya. Lo? Nih, gue terakhir nih. Gue United karena Asik. yang dari awal musim tuh nggak diekspektasi loh United. Iya, saat itu ya. Kalau Man City menurut gue dari Iya, awal musim udah tuh orang kayak bahkan kayak dari Spanyol 2010. dari musim 2 atau 3 musim terakhir juga punya. dari Haaland datang tahu. Iya. Dari Haaland datang. Ini buat Liga Champions nih. Ini kalau jagoan ya, jagoan City. Timnya jagoan City beneran. Cuman kalau spesial menurut gue Man United lebih spesial satu karena itu nggak diekspektasikan. Yang kedua karena dramatis. Kalau di filmin orang lebih Iya, lebih mau nonton. treble Man United, treble Iya, City. Dan iya, yang ketiga betul. adalah menurut gue revolusioner karena menurut gue 99 tuh gue udah nonton bola ya, udah sadar gitu nonton Ya gue bola. juga nonton pertama kali itu. Nggak ada istilah treble. Oh iya. Single, double, nggak tahu orang abis itu apa treble. Sebelumnya bukan yang Nggak ada. Karena terlalu jauh dari Sebelumnya Ajax ya. Ajax jauh. Celtic tuh 5 gelar bahkan. Tapi nggak Ajax 3 dibilang. gelar, PSV 3 gelar, belum ada istilahnya. Dalam bahasa Inggris ya. Dalam bahasa Indonesia belum Dan belum ada dan gitu. kemenangan MU itu bikin MU jadi brand yang begitu besar. Iya. Dan sampai ke Asia bahkan ya tadi hype-nya gede banget saat itu. Karena MU jadi salah satu tim terkaya di dunia dan juga punya fanbase yang paling banyak di dunia gitu itu Gara-gara karena itu ya. saat itu. Benar, kalau masalah revolusioner benar. Benar. Dan gue mau ngasih senjata buat fans Man United yang pengen ngebanter City. Sebaiknya jangan banter duit sih, banter waktu aja sebenarnya. Ya Fergie kan dikasih waktu gitu. Bahkan Ole pun gak dikasih waktu. Pep Guardiola dikasih waktu. Maksudnya itu yang jadi senjata kalian tuh. Sebenarnya tim sukses tuh bisa kenapa bukan duit. Karena Man United juga main duit, tapi Iya makanya. waktunya yang yang dikasih leluasa. Tapi ini gitu. udah ke tahun berapa ya? Tapi City Ketujuh, juga keenam. banyak yang bilang emang it's time-nya gitu. Ya makanya kan Bener-bener. diekspektasikan emang. Tim ini udah diekspektasikan. Jadi menurut gua nggak spesial sih rasanya Ya, gitu. udah maksudnya kalau ada City udah pasti unggulan lah di turnamen apapun gitu. Dan yang kayak klub ngebedain yang juga ada Messi-nya. iya, klub yang nggak ada Messi. Messi juga Kayak klub tuh. yang ada Messi-nya langsung jadi unggulan, auto unggulan. Tapi PSG enggak. Ih. Haris tuh. Tapi yang bedain juga antara City dan United sama-sama tajir ya klub ini ya. Tapi menurut gua United itu jago dulu baru tajir. Iya betul. Nah, kalau City itu Tajir dulu, baru jago. Nah, soal duit ini menarik banget. Kan Man United akan Ngeri. kedatangan apa ya? Profesor. Sheikh Jassim ya. Iya namanya. Jassim. Nah, sementara sebelum itu Nggak usah Man ditutupin Pip, City, biar masuk. Oh iya. biar dapat iklan ya. Biar dapat iklan. Man City udah terlebih dulu dapat duit dari Uni Emirat Arab ya, Iya. lihat ya gitu. Dan juga ada Newcastle United juga dapat duit dari Saudi. Nah, menurut kalian gimana progres atau bukan progres sih? Kemungkinan prospek Man United di bawah Qatar gitu. Kalau jadi di akuisisi. Kalau jadi Ini Apakah berharap? kalau aku atau kayak- justru jadi backlash nanti. Lu kemarin ngomongin duit lu Itu juga. pasti. ya itu pasti. Pasti Tapi itu. gue setuju sama kalau nggak salah Bang Fuad atau Korosalang lah nyebut bahwa kita tuh sebenarnya pendukung MU pada dasarnya bukan kita mau cari duit mana yang lebih banyak ya, itu juga bonus gitu. Tapi kita tuh Yang pengen penting buru-buru Glazer keluar si Iya. Glazer itu aja sih sebenarnya. Siapapun Siapapun yang mau beli juga. bahkan Sir Jim Jim Ratcliffe Ratcliffe. juga kayak ya udah nggak apa-apa gitu, asal kita keluar dulu nih dari Glazer nih gitu, si Karena- rezim ini gitu. yang penting orientasi klubnya ini pindah dulu Jadi sepak bola, olahraga gitu. Prestasi lah, bukan bisnis dulu lah. Bukan bisnis. Karena secara Siapapun bisnis yang mau MU beli. memang MU kalah pun peringkat 7 saat itu juga penjualan jersey-nya juga banyak gitu. Jadi
dia tuh udah autopilot secara bisnis, tinggal olahraga dan prestasinya aja nih. Iya, kita nggak peduli siapa ownernya. Raffi kalau mau beli juga nggak apa-apa Iya, gitu. Raffi, Baim Wong juga nggak apa-apa, Baim Wong. Mbak Andre. Ini sekalian disimpulkannya. Jadi lo setuju nggak kalau Qatar? Ya setuju. Ya kalau misalnya disuruh milih Qatar atau Arab apa? Qatar, disuruh milih Qatar atau Sir Jim Ratcliffe, gue lebih milih Qatar karena udah terbukti beberapa ya City lah contoh suksesnya. Duit Qatar tuh memang banyak banget dan dia itu mau invest banyak untuk sepak bola gitu. Nah kalau yang Sekalian dari disimpulkan ntar ya. karena Setuju apa enggak? aku lebih suka Qatar juga karena kalau dari trennya kayaknya ya kayak kayaknya Alexander mereka Arnold. ada saing-saingan gitu deh orang-orang Qatar sama Iya, Rasulullah. Timur Tengah, Timur Tengah. Iya. Nggak politik. Pada kayak lagi saing-saingan kayak kok kamu Dex kemarin nge-tweet si Arab lagi bikinin Qatar mau beli MU, terus Uni Emirat Arab udah ada treble gitu. Arab apa nih gitu? Ada Ka'bah kan? Kalau Arab Ada. gitu, ada udah tapi dapet. nggak bisa treble dia. Gimana maksudnya bukan tim bola gitu. Bantuin. Liga Arabnya kan mau digedein. Digedein, Iya, ya. iya. Tuan rumah Gede-gede, Liga Liga Arab. 2030 gitu. Iya. Balik ke Man United. Ya itu jadi kayak kayaknya orientasinya memang untuk bangga-banggaan prestasi timnya gitu. Jadi buat ngeluarin duit doang tapi nggak ada prestasi ya udah gimana caranya biar ini dan mereka ngelakuinnya bukan buat balik modal kalau menurutku orang pada Sultan di Timur Tengah ini mereka cuman buat kesenangan mereka iya gimana caranya dia passionnya untuk punya tim bola lihat tim bolanya dia punya prestasi jadi uangnya dibuangnya buat kayak gitu dan itu bakal jadi perubahan ke yang dari Glazernya yang ini yang memang orientasinya bisnis apa-apa harus ada sampai dia mau kabarnya kan dia apa-apa utangnya atas nama MU gitu kan ya itu dia. Dia tuh nggak beli sesuatu Sama utangnya PT dibebankan ibarat ke Man itu, United. sialan. Iya. Gitu. Jadi Gitu. dibebankan ke MU utangnya. Jadi lo setuju? Setuju Qatar. kalau Terakhir apa? Kalau gua pertama emang itu bener karena kalau MU ada masalah kesulitan beli pemain atau nggak cocok beli pemain tuh kan pasti yang diselain Glazer atau ada aneh-aneh yang selain Glazer emang harus diturunin dulu Glazer dengan cara mahasiswa naik ke atas rumahnya. Udah mah itu mahasiswa di Manchester United. Ada yang hilang nggak tuh mahasiswanya ntar? Itu tergantung deh. ada yang gerakannya UNM Universitas Negeri Manchester. ada naik di sana. Hati-hati lo ada tim mawar. Oh, sudah cakrawirawan tuh. Ada tim mawar. Ada tim mawar. Ini terus City kan kalau City Arab kan, di Emirat Arab. Uni Emirat Uni Emirat Arab. Kalau mau yang ada gesekan tuh gue kayak pernah tahu Semuanya Arab dan Qatar digesekan. kan. Uni Semua ada Emirat gesekan. Arab, Timur Tengah Saudi, aja. Qatar ada gesekan semua. Iya, yang bikin blok tuh kalau nggak salah Arab bikin blok sama Mesir sama dan lain-lain buat serang Qatar kayak gitu. Gue pengen kompetitornya aja lah, kompetitornya si Manchester City. Karena masih agak susah ditebak kalau sebenarnya tuh owner cinta bola apa enggak sih. Saya Mansur aja tuh nonton baru dua kali. Baru dua kali. Apa emang cuma buat bakar duit doang atau adu pride-pridean sama nih Arab Qatar kayak gitu kan dalam banget tuh kayak dia udah dari 22 tahun lalu udah ribut-ribut masalah blok-blokan sampai Sejarah loh. sampai Instagramnya di hide. Ya. Nah, itu bakal jadi bumbu yang lebih seru lagi lah kalau misalkan dibilang sepak bola jangan dikaitkan sama politik. Kadang seru juga kalau bola ada politiknya kan. Karena memang nggak bisa dipisahkan. Iya benar. Kayak misalnya gini, serunya Arab sama Qatar tuh sampai di level siaran bein dari Qatar tuh disadap kayak gitu kan. Ada yang bilang baru dugaan disadap, makanya masuk ya lasut gitu. Iya betul dari Arab. Ya kan banyak Arab tuh kan banyak ngambil ini. Berarti gitu. perangnya tuh udah sampai situ kan. Iya. Nah, secara nggak langsung berarti buat penonton nih yang lu nonton bein ya, nonton bein lu berarti positioningnya lagi dukung Qatar. Kalau lu nonton ya lasut lu lagi dukung Arab. Tapi kalau lu nonton dua-duanya lu lagi terlibat di perang Qatar Arab. Nah, tapi mendingan kompetitornya aja lah. Berarti orang-orang Qatar itu, orang Qatar yang duitnya pasti nggak habis-habis, terus kena rival orang orang Saudi. Jadi rivalnya tuh udah bukan sepak bola lagi ya. Rival pride lagi udah. Enggak gitu. malah justru ketambahan yang si derby Manchesternya ada derby Arab. Berarti lo setuju kalau Qatar? Setuju lah. Akuisisi Man United. Yang banyak duit kasih.
Udah gitu habis itu masih tetap kalah kan makin berisik. Nah, lebih enak Lu mau tuh. diapain Tuh lagi? udah dikasih duit tuh. Dikasih duit kalah juga. Kalau mereka sebenarnya Qatar selama ini kan investasinya banyak di PSG ya. Iya. Nah, gue mau nanya dulu Dex. Ini kan KIA kan? Ya, KIA itu yang mau beli MU, Iya. Kiesa yang punya. Nah, itu lebih tinggi daripada Ya. lebih Jadi daripada PSG kan? Kiesa itu yang punya PSG ya. Iya. Itu punya bapak namanya KIA. Iya. KIA itu mau beli Man United. Nah, Nah, makanya duitnya. pembelian Man United ini dibilang orang-orang bahwa Qatar ingin pindah ke utara dari Iya. Paris ke Manchester gitu. Nah, ini orang-orang nanya, bagus apa enggak lah? Justru kan kalau di Paris bisa fokus kan gitu kan. Ligue 1 di situ Iya. tinggal fokus ke Liga Champions. Tapi menurut gua, lo sama aja kalau kayak lihat kalau ada ayam penyet rame di satu tempat, ada toko lagi iya, ya, ayam penyet betul. lagi gitu. Iya, Kenapa contoh orang nggak bikin ayam penyet yang di ya karena daerah gitu? sudah terbukti kan di situ Marketnya ada, ada, nggak perlu biaya riset lagi. Nah, ya benar. Makanya gue sih menganggap logis ya bagi Qatar untuk kalau jadi pindah dari Paris ke Manchester karena buat mereka marketnya di situ udah ada. Rivalitasnya udah terbangun, terus juga duitnya juga lebih banyak. Jadi ya wajar sih buat gue. Gue sih menantikan Qatar ke Premier League ya, entah ke Man United atau kemanapun karena Ya MU lah. ini perang geopolitik yang sangat-sangat menarik buat gue gitu. Jadi yang kasihan tinggal Arsenal ya, kalau semua kan Arab udah tuh Arsenal masih Amerika aja tuh pusing Kroenke. Sebenarnya kalau lo list negara-negara yang punya duit banyak dari minyak tuh ada Bahrain, ada Kuwait yang belum masuk ke bola nih. Ya, Belum sama mungkin- sekali mereka bahkan mungkin di masa depan mungkin lo bisa berharap lah mereka masuk ke Premier League gitu. Karena duit mereka juga gede, Bahrain juga gede. Ada 3 negara itu yang Indonesia juga minyak loh ada. Indonesia cuman Minyak fokusnya- lintah. Minyak ini, minyak muka. Minyak lintah-lintahnya lintah darat lagi. Jadi entah dah. Jadi kita nantikan aja. Iya. Qatar bakal ke Premier League apa enggak. Cuman balik lagi ke Manchester City, kemenangan kemarin tuh orang banyak ngaitin bahwa ke Ballon d'Or karena kan sebelumnya kan Messi juara Piala Dunia, Iya. Ballon d'Or nih. Tapi ada satu pemain Haaland ya, Ya, yang Katanya- yang kuat ya. treble gitu. Lalu kalau lihat Ballon d'Or tuh jadi milik Haaland, Messi atau mungkin Julian Alvarez. Dong, enggak dong Yang- Julian. eh, Lengkap, Alvarez- lebih lengkap. Treble iya. Tapi kan Piala cadangan Dunia di iya. dua-duanya. Seru. Siapa dulu yang mau jawab? Afif dulu lah sebagai Afif. Messi lovers. Messi lovers. Pertama tuh kan Messi di tahun ini disandingkannya sama Benzema. Karena Benzema tuh 2022 kemarin serem tuh. Iya. Benar nggak? Benar. Terus final juga. Iya, karena final juga gitu Piala kan. Dunia. Ternyata lewat. Benzema lewat gara-gara final Liga Champions sekarang kalah. Ternyata ada satu sosok bernama Haaland yang jadi monster tiba-tiba. Nah, Ya tiba-tiba di Dortmund juga monster emang dia. monster ya. Iya. Emang oke nih, Iya. langsung jadi oke nih. Nah, pertama yang jadi permasalahan tuh gua ngukurnya Piala Dunia value-nya tuh pasti lebih gede dari Liga Champion. Karena Liga Champion tuh lu bisa dapat 1 tahun sekali, setahun sekali lu pasti dapat. Piala Dunia 4 tahun sekali. Seleksi dulu, kualifikasi dan lain-lain, lu ngelawan ini, ngelawan itu. Nah, Messi, gua nggak tahu dia tuh ngasih pernyataan apakah dia udah tahu yang juara bakal Haaland atau emang dia nggak butuh lagi. Dia bilang gini kayak, ya Ballon d'Or ini saya sudah tidak mengharapkan Ballon d'Or, dia bilang gitu karena Udah punya banyak. iya karena saya udah punya banyak dan yang penghargaan yang paling saya idamkan adalah penghargaan secara kolektivitas, Asik. yaitu Piala Dunia karena Piala Dunia ini sangat berharga buat saya kayak gitu. Jadi ini kayak bener-bener jago lama nurunin ke jago baru aja gitu, jago lama ngasih ke jago baru. Nah sementara kalau di Liga Champions ya itu dia aku bilang itu bisa dapat setahun sekali gitu kan, bisa ganti-ganti gitu. Value kalau gue bilang ya udah lebih gedean si Messi. Tapi kalau bahas Liga Champion lu apa ya ngelihatnya? Oke lah, memang Haaland ada yang bilang juga secara sistem kalau Haaland lagi nggak golin itu emang sistemnya aja yang lagi bekerja karena ada Gundogan, KDB dan Rodri bahkan bisa masuk. Tapi lu lihat juga nih Messi lawan di Piala Dunia. Messi di Piala Dunia itu kayak udah diketemuin semuanya gitu, kayak lu ketemu midfield terbaik kayak Modric, pulang. Nah itu Modric. Lu punya striker terbaik ada Lewa, pulang Lewa. Lu ketemu Van Dijk yang backnya nggak bisa dilewatin katanya, kena lagi. Lu ketemu Mbappe ini yang paling jago, Ya, anak paling muda, jago saat lewat ini. lagi. Walaupun Mbappe yang lawan, tapi yang juara kan tetap Argentina, yang ngangkat piala tetap Messi. Seperti itu. Tapi kalau ngelihat Haaland sama Messi, gue ngelihat kayak
lu kalau mau ngelihat orang yang sering golin ya lu lihat Haaland gitu. Kalau orang yang mau jago ngumpan lu ngelihat Xavi, Iniesta, Modric, KDB. Yang mau jago gocek ya lu lihat Mbappe, lu ngelihat Neymar. Tapi lu mau ngelihat semuanya lihatlah Messi. Asik. Ngeri. Berarti Ballon d'Or milik Messi menurut lo? Masih Messi sih kalau gue bilang. Walaupun Messinya juga nggak pengen banget ya, gitu. Tapi Messi. Berarti Haaland tuh masih bisa tahun nilai depan. Piala Dunia tuh lebih bobotnya lebih tinggi ya menurut lo dari treble sekalipun gitu. Treble, iyalah. Oh jadi treble ya? Treble. Haaland deh kalau gitu deh. Gampang banget. Messi tetap Gampang banget Itu udah siapa yang mau? Soalnya udah Mas Tama dulu aja. Kalau menurutku ya, ini kan Ballon d'Or itu penghargaan individu. Nah, kalau menurutku Haaland lebih cocok untuk tahun ini. Kayaknya ke tahun ini bakal jadi transisinya berhentinya dominasi Ronaldo Messi bakal berhenti tahun ini. Kayaknya Haaland bakal bisa dapat Ballon d'Or tahun ini karena kalau dilihat prestasi individunya, pencapaian individunya, Haaland lihat sendiri di Premier League mecahin rekor semusim gol di Liga Inggris. Kemudian dia untuk di Liga Champions juga top skor. Dua liga jadi top skor kayaknya dia cocok untuk dia dapat penghargaan secara individu ya kalau Ballon d'Or ya. Kayaknya Haaland lebih cocok untuk kalau bandingannya 50 gol kan musim ini? Iya, 50 gol. Bandingannya kalau sama Messi, Haaland lebih baik menurut Messi Argentina dong ya. Nah, kalau untuk gagal ya. Kalau untuk penghargaan dia kan di bawah Mbappe dikit deh. Ya kan juara Liga doang di Cup sekali. Iya. Tapi kalau penghargaan tim Argentina Piala Dunia kemarin menurutku tim terbaik untuk musim ini. Terlepas dari gimana performanya Messi-nya sendiri. Tapi untuk secara tim, kalau misalnya kalau menurut kamu Manchester City-nya ini dilawanin Argentina-nya Piala Dunia, aku masih City tuh mah. City tuh. Cuma bingung kasihan Alvarez main di mana. Bingungnya cadangan di mana nih? Cadangan di mana dua-duanya. Ya itu dia. Kalau untuk penghargaan pribadi menurut kan ini Ballon d'Or kan individu ya, kan individu Haaland. Tapi individunya statistik Messi di Liga Champion di Piala Dunia serem juga sih. Dia kan cuma beda 1 sama Mbappe. Dan banyak dia jadi ya mungkin nggak masuk ke data tuh kalau masalah sebelum asis pre-asis jadi pre-asis gitu. Jadi kreatornya memang nggak masuk data tapi nilainya gede semua. Creative changes-nya tinggi. Nilainya itu gede semua. Angin. Kalau gua sih ngelihatnya ya tetap Haaland ya. Kalau ngelihat tadi Afif bilang Piala Dunia tuh bobotnya lebih gede gitu. Kalau kita lihat data 2010 yang juara bukan yang pegang Piala Dunia. Messi ya. Waktu itu Champions League kan. Enggak juga bahkan. Bahkan enggak dapat Champions League itu. Itu yang Sneijder kan? Sneijder dinodai katanya. Dia treble. Terus Xavi sama Iniesta juga dinodai katanya kan yang masuk final kan Xavi Iniesta. Spanyol juara dunia. Iya, juara dunia enggak dapat gitu. Terus juga 2014 kalau nggak salah nih, either itu Messi atau Ronaldo yang dapat gitu saat itu, bukan yang megang Piala Dunia 2014 siapa? Jerman, bukan pemain Jerman gitu. 2018 pun Prancis. 2014 Messi karena Messi masuk final kan Piala Dunia. 2018 Prancis bukan orang Prancis yang dapat. Jadi ini kan penghargaan individu dan Haaland gelar individunya juga bagus, 50 gol, bahkan dua kali top skor di dua liga yang besar bahkan. Dan juga kalau mau ngomongin soal kolektivitas, pencapaiannya treble winners gitu. Jadi nggak ada, kalau masih dapat Messi, mungkin ini adalah penghargaan terakhir sebelum Messi dan Ronaldo udah nggak ada perdebatan lagi karena udah pergi dari Eropa gitu. Bakal pindah ke Haaland Messi gitu. Iya, Haaland Mbappe gitu. Atau yang kemarin dibilang Neymar ini kayaknya Ansu Fati. Ini saatnya Neymar katanya buat dapat Ballon d'Or karena dia harus pindah ke tim yang besar yang bisa punya keinginan juara Liga Champions. Siapa itu? Manchester United. Kalau gue lihat ya kalau dari Ballon d'Or tuh masih ada bias sih menurut gue ke Messi Ronaldo. Lo udah lihat itu, udah nunjukin itu tadi pas yang Sneijder harusnya juara yang dapat Messi gitu. Bias pertama biasnya di bias Piala Dunia, kedua bias di Messi. Karena pemilihnya adalah kapten dan iya, jadi yang
cuman tahu Messi, Ronaldo doang di bola gitu ya. Masa dia nggak tahu Haaland tapi aja. Lah, Tahu. ya siapa tahu di Tanzania nggak dapet Liga Champions gitu nggak tahu. Tapi kapten Persijap Jepara Haaland milih. Tahu dia. Tahu. PSDS dari Serdang. Tapi mereka nggak masuk voting kan tim kapten timnas. Oh, timnas. Cuman gua kalau ngelihat Ballon d'Or tuh pasti ada akal-akalannya. Lo kalau lihat Lewandowski dapat penghargaan best striker. Lalu dulu sebelumnya nggak ada tuh. Nah, menurut gua Messi pemain terbaik, Haaland best striker, best manajernya Pep Guardiola. Kasian banget sih kalau dapat best. Tapi iya kemarin juga bagi-bagi ini gitu tuh pas Messi dapat. Di mana tuh bagi-bagi apa tuh? Best striker loh. Apa? Sebelumnya kan nggak ada best striker kan? Iya. Dia ada-adain kan. Itu Kira-kira kayak yang buat jago. nyenengin. Tapi Messi yang Gimana pemain caranya Iya, Messi iya. biar dapat, Biar tapi ada. Lewandowski juga Tetap ada dihargai. penghargaannya, iya. Farewell, penghargaan Iya, bisa farewell jadi. nanti buat Messi gitu. Udah mau ke Inter Miami kan. Ya pokoknya Ballon d'Or nanti kayaknya Ballon d'Or tuh tengah tahun ya gue lupa. Berberan Oktober bulan mungkin. kalau nggak Oktober Oktober, kalau nggak salah. November kayak gitu. Haaland masih ada kemungkinan Piala Dunia antar klub nggak sebelum Iya, Ballon d'Or? masih. Desember masih. biasanya Piala Dunia Desember. antar klub. Desember. Nah soal Messi ini kan selain perdebatan Ballon d'Or itu Asik. juga ada Bridging. perdebatan soal dia nggak jadi, udah pasti nggak jadi nih. Udah Ini pasti. Per hari ini nih, per hari ini. kita syuting Rabu ya. Iya, Rabu. Per hari ini mainnya Senin depan ya. Iya. Nggak akan datang ke Indonesia. Menurut kalian gimana? Lo dulu deh. Gua- lo dapet ini kan, dapet tiket nggak? Enggak. Oh, enggak. Gua ikut Dari war. awal. Media kalah, dia. iya 3 kali war kalah tapi lagi ngajuin pers akhirnya ya. Media. Tapi kayaknya males deh. Iya. Apa? Lo mau nonton siapa selain Messi? Padahal ada di Maria, karena gini ada di Maria, mungkin Lautaro, ada Alvarez. Enzo main di sini Enzo. Enzo. Ya, Iya, Enzo. Enzo gitu kan. Enzo Maresca lagi yang main. Sama Gaston Castaño katanya gantiin Gaston Castaño. Messi dulu. Deporas kayaknya masih ikut Deporas. Iya, Manuel de Poras. Gimana Argentina? Franco Hita. Argentina bakal mainin skuad utama lawan Australia di Tiongkok. Iya. Di Indonesia main skuad cadangan. Pelapis. Nah, itu pun lo masih tertarik atau enggak sebenarnya? Ini pertandingan ini Nah, mau masih nonton penting nggak? Abang Garnacho. Iya, kemungkinan Ah, main gitu, soalnya. bener. Emang Garnacho. masuk line up? Masuk, Akhirnya masuk, di bawah. Iya. Dipanggil, dipanggil. Iya. Ke bawah. Lu cuma Ke bawah. Kayak Ansu Fati ke bawah. Udah di bawah, ke bawah. Lah, enggak ada Garnacho nih katanya. Di pesawat lu ngapain tuh? masuk koper. Aduh, gue ngeliatnya apa ya? Ya kayak ada yang kurang lah. Maksud gue, lu manggil Argentina tuh kan gara-gara Argentina juara Piala Dunia dan ada Messi-nya Messinya. gitu. Meskipun Kenapa? ketum PSSI ngomong, lah ini kan Argentina bukan Messi Messi dan All-Star. kawan-kawan atau Iya, Messi iya. All-Star gitu. Iya, iya. Ini pikiran negatif gue banget ya, maksud Iya. gue pikiran negatif gue banget. Dengan masih ada yang berharap nge-tweet kayak gitu, masih ngasih statement Messi bakal datang, bisa jadi sebenarnya ntar Messi datang. Iya. Tapi ada sisi politisnya nih kayak, orang Argen, tolong deh lu beritain Messi nggak datang, Messi nggak datang karena ada urusan apalah yang paling penting. Ya, paham Itu gua. karena ada siapa? Paham. Bisa jadi doang. Ya. Ini negatif nih. Gitu Emang kan. negara kita gitu? Ya nggak tahu. Negara kita gitu. Nanti kan ada pahlawan nih kalau udah pelik Ya. udah bisa jadi, Bisa itu doang, jadi. bisa jadi. Itu tadi juga gue pikir kayak gitu, curiga gitu kan. Tapi ternyata Erick Thohir udah bilang, dia bilang, ya kami dari awal yang deal tuh tim Argentina bukan timnya Messi kan dia bilang. Emang Gitu. kita Messi ngomongin All-Star. Erick Thohir. Lu mau yang mana? Gue langsung belakang aja nih. Thohir udah bilang kayak gitu. Iya nih, lu stop dulu nih sampai sini Tadi gue pikir kan Piala Dunia ada pahlawannya gitu. Nah ini ada pahlawannya, jadi gue lagi Ya, curiga ya. kayak gitu. Tapi ternyata ya udah di Tergantung siapa yang video call sih. Tapi yang penting ada Messi menurut lo Mana? di ke Indonesia. Ya penting banget. Lu jajarin aja yang beli tiket mana fans Argentina, mana fans Messi. Itu Iya. pasti kebagi. Iya. Pasti Dan kebagi. siapa sih yang beneran nonton fans Argentina? Maksudnya ya bukan mendiskreditkan Argentinanya ya. Benar, benar. Tapi nggak bisa munafik, memang pengen lihat Messi-nya gitu. Iya. Yang pengen lihat acunan saja. Debbie Ceper. Udah dicek lagi kena kasus. Debbie Ceper. Warga Indonesia kan terkenal dengan warganetnya yang beringas ya. Iya. Kenapa Messi ada yang nyerang nggak sih? Mes, ayo dong Mes datang sini. Ada Ya, pasti. kayak gitu. Lo lihat Ada, aja komen-komennya ada pasti ada. yang- Di Oh, komentar. Instagramnya. Aduh, Iya. belum. Kan Sosial Messi kan medianya Messi kan pasti ada udah ramai. menyatakan bahwa nggak Iya, akan iya, main iya. ini. Nah. Masa sih nggak ada Benar, yang benar. membujuk Messi gitu. Oh, Iya. gue baru Warga lihat negara doang di Indonesia. Instagram Messi kemarin kan pas lawan Australia dia foto pas lagi latihan tuh. Ada netizen Indo masuk di luar Nurul nggak habis Fikri. Gitu doang paling. Gitu doang. Kalau menurutku satu-satunya yang bisa bawa Messi ke Indonesia Raffi Ahmad.
bukan main bola, main ke rumahnya. Nyobain cilok. Nyobain cilok. Gurunya Ronaldinho. Ronaldinho. Iya, dia ajak Ronaldinho. Iya, iya. Ya berarti juru selamatnya adalah Raffi Ahmad Bisa kan? jadi. Raffi Wah, Ahmad tahu tuh antitesis Messi kan Rapi dan Messi, Rapi dan berantakan. Oh iya. Antitesis. Lawan kata. Messi berantakan. Yang bisa ngelawan cuma Rapi ya. Iya, benar. Kalau gimana lihat Argentina Indonesia tanpa Messi gitu? Apakah Argentina, next day Merana. Ini sebuah maksudnya apa ya? Yang bakal dirugikan tuh UMKM Indonesia. Jadi UMKM-nya gue beli nih, diskon nih. Orang-orang yang udah bikin kaos-kaos welcome Messi gitu ya. Gitu pasti. Iya, itu dia laku. Udah laku duluan. Iya, Laku sebelum berita Messi itu. Gue menantikan konversinya padahal loh. Artinya apa Messi itu ya? Iya, pasti. Ente goalkeeper anjing ente. Menantikan ada orang jurnalis yang berani bilang gitu. Pasti ada. Artinya menambah Messi. Pasti. Yang masuk penjara yang mesti diomongin. Iya, benar. Jadi gimana menurut lo? Ya kekecewaan pasti ada lah orang Indonesia, maksudnya gimana, kapan lagi nonton Messi main, kan udah di masa tuanya, kapan lagi dia kalau datang ke sini udah nggak sebagai pemain kan sayang banget gitu. Apalagi full timnas Argentina, jadi ya kayaknya ya itu kecewa aja pasti. Tapi ini bakal jadi pertandingan yang ya udahlah. Ya FIFA Messi pada umumnya aja. Ya kayak waktu lawan Uruguay aja gitu. Betul ya, gimana ntar bangganya kita bisa ada striker dan bisa nyetak gol gitu ya. Diulang-ulang terus klipnya. Padahal kalahnya 8-1 gitu kan. Namanya bakal naik pasti yang bisa ngegolin ke Emi Martinez gitu-gitu. Gua tuh kemarin udah bilang tuh kayak jangan seneng dulu sebelum Messi mendarat atau masuk injekin kaki di GBK gitu. Belum tentu datang karena kan pernah ke mana? Malaysia, alasannya dia pulang, alasannya rumputnya jelek kayak gitu kan. Dia ke Singapura. Singapura tuh alasannya dia mau ngurus pernikahannya gitu kan. Nah, sekarang kan alasannya belum tahu. Dia mau balik nama STNK. Balik nama harus ini. Tapi Messi belum pernah ke Indonesia. Belum, itu dia kalahnya Ronaldo. Harusnya warga Indonesia bilang Ronaldo aja pernah. Iya, Ronaldo aja nanam mangrove gitu kan. Oh, justru digituin malah nggak mau deh. Oh, Ronaldo pernah kemari gitu kan. Nah, tapi gue takutnya nih, ini ya kalau kecewa mah kecewa. Maksud gue yang pengen nonton menggebu-gebu gitu, akhirnya nggak jadi datang Messi. Ya mudah-mudahan sih kalau memang Messi nggak datang nih cuma Messi doang nih yang nggak datang nih, kayak gitu kan. Argentina tetap datang, jangan sampai kayak Coldplay nih ngikutin, Coldplay-nya datang, Griezmann ada, diganti begitu, jangan sampai. Mungkin saya sih bisa bilang Lionel Messi nggak ada, tapi ada Lionel Scaloni. Bagaimana nih buat menutup dit? Buat menutup. Kalau gue sih ngelihatnya memang Indonesia berarti terbukti bukan pasar yang begitu diminati dunia ya. Kalau kita kan selalu bilang bahwa kita tuh pasar yang besar untuk meraup keuntungan, bisnisnya bagus gitu. Ya Coldplay aja cuma sehari gitu, sedangkan di Singapura sampai 4 hari gitu. Berarti kan bukan pasar yang besar gitu. Terus juga Messi pun nggak ngerasa harus main di situ gitu. Dan gue nggak tahu, tadi gue sih sependapat sama Afif mungkin ya. Mungkin akan ada sosok, nggak tahu siapa nih, yang akan jadi juru selamat kayak ngontak Messi nih, ada videonya nih. Videonya proper lah, pakai kamera, pura-pura WhatsApp Messi, ya kan, atau nelpon Messi gitu, bikin press conference gitu untuk Messi datang ke Indonesia gitu, dan akhirnya bisa datang. Itu mungkin datang doang main lah, kalau datang doang ngapain. Tapi kayaknya memang akan ada sosok yang seperti itu tuh. Kalau memang Messi akhirnya jadi datang ya, dan meskipun ketum PSSI bilang ya kita kan bukan lawan Messi, bukan lawan Messi All Star gitu, tapi lawan Argentina. Tapi ketika dia bisa mampu mendatangkan Messi, ya naik juga namanya gitu. Mungkin ada kirim bunga ntar kalau Messi berhasil didatangkan. Terima kasih Bapak ini gitu. Soalnya dulu tuh mendingan bikin kontrak langsung kalau mau ngundang gitu kan. Ada info yang beredar juga kalau 70 berapa miliar gitu, sekian miliar itu cuman Argentinanya doang, belum cuma Messi yang diketahui itu. Iya, baru ada kabar kayak gitu juga. Dan dulu tuh pernah ada yang klub di Asia atau klub di mana yang pengen ngundang Barcelona tapi dibikin kontrak Messi harus datang, kalau enggak digugat. Iya, harus kayak gitu-gitunya tuh. Ronaldo juga gitu kan. Ronaldo waktu itu juga yang Juve ya. Juve ke Cina juga dia nggak main, banyak yang minta refund kan tiketnya. Gitu. Setahu gue sih Messi ada klausul kayak gitu, tapi dulu. Yang sekarang kan udah dijelasin nggak, lagi-lagi Erick Thohir bilang
Ya kalau Messi sih apa namanya? Argentina ke Indonesia itu udah all include katanya gitu. Tapi nggak tahu kalau ternyata Messi-nya nggak datang gitu ya. Jadi nggak bisa ada perjanjian yang apa nih gitu-gitu. Karena nggak ada di awal juga harus ada Messi-nya gitu. Karena cuma timnas Argentina aja. Tapi kalau aku mikir tadi ya, bakal ada sosok pahlawan katanya ya. Gitu. Aku pun di kepala aku ada ide kontennya gini. Nah, nih buat ini pahlawan yang mau jadi pahlawan, yang mau jadi pahlawan. Bilang ntar pura-puranya video call sama Messi. Cuman nggak ada suaranya. Nggak apa-apa, karena nanti suaranya ada di 2024. Sampai ketemu lagi di Substitution lain selanjutnya.